Drama di ruang sidang seolah tak kunjung usai. Datang silih berganti dan bergulir jadi bola panas yang semakin besar. Siapa yang benar, siapa yang salah masih di ranah abu-abu karena persidangan yang diwarnai banyak bumbu. Dan hari ini kita akan kuliti bersama kuasa hukum dari Nikita Mirzani, ada Bang Fahmi Bahmid yang hadir di sini untuk membahas sejumlah kontroversi yang terjadi di ruang sidang Nikita Mirzani. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat ya Bang Fahmi ya? Sehat alhamdulillah. Kita sudah punya fakta-fakta di ruang sidang yang menjadi perbincangan panas oleh netizen. Kita langsung saja ke fakta yang pertama. Rekaman dugaan suap yang diajukan ditolak hakim. Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang. Ngamuknya seperti apa kita lihat dulu ya. Ini dia. Netizen banyak berkomentar tentang adanya ketidakadilan karena rekaman ini tidak boleh diputar. Apakah Bang rekaman ini tuh sebetulnya disiapkan secara mendadak atau memang sudah diajukan dari awal tapi ditolak? Rekaman ini mendadak nih kita mendapatkan dari seseorang dan saya hanya menyampaikan kepada majelis hakim. Jadi rekaman ini ada kira-kira 1 minggu sebelum sidang dimulai. Jadi abang pun tahu sebetulnya? Ada rekaman itu, tapi rekaman itu ada di tangannya Nikita dan Nikita sudah menyerahkan ke majelis hakim pada persidangan seminggu sebelumnya. Oke, tapi tidak diputarkan? Tidak diputarkan sama majelis hakim. Oke, tapi akhirnya sekarang tersebar di media karena ada seseorang yang memposting. Akhirnya walaupun tidak diputar di persidangan, tersebar sebuah rekaman. Apakah itu rekaman yang tadinya akan diputar atau beda lagi? Saya tidak bisa komentar. Karena itu adalah bagian dari proses yang biar saja menjadi barang bukti di dalam proses di pengadilan. Harusnya itu diputarnya di pengadilan. Itu nanti ada saatnya diputar di mana hak seorang terdakwa untuk memutar barang bukti. Jadi barang bukti itu bisa rekaman tadi, ada beberapa barang-barang bukti yang lainnya bisa diputar. Dan itu sebetulnya sesuatu yang sakral dan benar-benar dijaga. Tapi sekarang keburu tersebar, gimana ceritanya? Saya tidak bisa berkomentar hal-hal di luar proses hukum karena itu adalah bukan proses hukum pada saat di persidangan. Jadi pada saat di persidangan kita hanya menyerahkan ke majelis hakim, minta supaya diputar, majelis hakim bilang belum saatnya Anda putar. Apakah ada teguran dari abang kepada seseorang yang menyebarkan itu? Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan. Saya kok tahu ya Bang? Mungkin Anda tahu, tapi saya tidak tahu. Saya bisikin nih Bang. Ya sudah lah ya Bang ya. Iya. Selain rekaman ada lagi yang gak kalah hebohnya. Kita lihat dulu grafis fakta berikut ini nih. Aksi JPU sibuk rekam video di sidang. Kehormatan jaksa dinilai diciderai. Kita lihat dulu videonya. Ini dia. Video-video itu kan tersebar dan juga komentar orang-orang pun berbeda-beda. Yang satu katanya kok jaksanya berbuat seperti itu. Ada yang lagi, yang satu lagi kok maaf Nikita Mirzani tidak menghormati proses persidangan. Nah itu sebetulnya awalnya gimana bisa semeledak itu ya Bang? Jadi kalau itu adalah bukan dalam ruangan sidang ya. Jadi sidang udah selesai dan itu pada saat proses untuk mempergunakan sebuah rompi saja. Jadi sebetulnya itu tidak harus seperti itu. Jadi hal-hal terkait dengan masalah rompi, borgol dan semua itu harus ada di luar ruangan sidang. Jadi kalau di ruangan sidang itu harus steril. Jadi jaksa juga harus bisa menghormati. Ruangan sidang tidak boleh ada borgol dan sebagainya. Pada saat kejadian itu saya ada di musola. Jadi saya tidak tahu bagaimana kejadiannya. Dan itu kejadian bukan minggu kemarin tapi minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya di mana Nikita protes. Dia keberatan dipasangkan itu dan saya bilang ini Anda boleh pasangkan tapi harus keluar dari ruangan sidang itu.
Jadi emang peraturannya silakan. gitu. Aturannya seperti ruangan sidang harus steril. Kalau orang mau dipasangkan borgol atau dipasangkan atribut apapun keluar dulu dari ruangan sidang, silakan pasangkan di sana. Itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum sebagai orang yang diberi kewenangan untuk melakukan penahanan. Tapi Bang, di beberapa persidangan kok kadang-kadang ada yang di dalam ruang persidangan pakai rompi itu juga. Ya, itu pakai rompi sebetulnya nggak perlu diborgol lah ya. Itu kan cuma atribut biasa saja, hanya menunjukkan bahwa dia tahanan. Tapi kalau borgol tidak boleh di dalam ruangan sidang, harus keluar. Jadi itu kan ada ruangan sidang, ada pintu. Keluar dari ruangan sidang silakan borgol di sana. Tapi kalau dalam ruangan sidang itu sudah nggak benar. Kalau rompi? Rompi silakan di luar dari situ, nggak ada masalah. Itu rompi kan cuma atribut aja, nggak ada. Makanya kata Abang tadi kan harus di luar. Ya. Tapi kok pernah beberapa persidangan yang bermasalah itu borgol. juga. Borgol aja. Tapi rompi sebetulnya harusnya nurut-nurut aja gitu. Nggak ada masalah itu. Rompi itu kan hanya dipakaikan saja. Jadi itu hanya membuktikan bahwa dia adalah tahanan. Jadi bahwa setiap tahanan itu kan banyak sekali. Ya, untuk memudahkan si A, si B, si C, maka ada dipasangkan sebuah rompi. Tadi rompi ini tidak boleh sembarangan terus ada dalam ruangan sidang. Harusnya ada di luar. Jadi sebetulnya tidak perlu saya mengajari mereka seperti ini. ini borgol apa rompi sih Bang? Yang dipakaikan tadi itu adalah rompi. Yang tadi yang terakhir itu adalah rompi. Kalau borgol saya yakin pasti di luar ruangan sidang itu. Sebetulnya kalau Abang ada di situ rompi ya udah pakai aja lah gitu. Ya kita kalau rompi silakan di luar situ pakai aja, nggak ada masalah. Itu kan cuma atribut aja bahwa dia jalan, bahwa dia adalah menjadi tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu aja sebetulnya, nggak ada masalah kok. Dan itu proses sidang udah selesai. Itu bukan dalam proses persidangan, sidangnya udah selesai, hakimnya juga udah keluar. Jadi nggak ada sesuatu yang melanggar hukum atau melanggar marwah dari proses persidangan. Itu hal yang biasa-biasa saja. Oke, kita lanjutkan saja. Selain rekaman dan jaksa yang viral ada lagi nih. Fakta ketiga, kita lihat dulu ya grafis faktanya berikut. Sakit dan diminta berobat. Nikita Mirzani ingin sidang tetap dilanjutkan. Jadi pada saat persidangan terakhir katanya kondisi dari Nikita Mirzani itu menurun yang menyebabkan hakim memutuskan penundaan sidang. Kita lihat dulu reaksi Nikita Mirzani ini. Oke, saat itu kan ada rekaman Nikita Mirzani seperti mau pingsan di sidang. Kemudian makanya sidang di itu, tapi Nikita nggak mau. Bagaimana Bang? Jadi gini, kejadian itu sebetulnya memang Nikita itu pernah dipasang, dia punya pen di belakang. Dan itu pada saat dari Rutan Pondok Bambu merekomendasikan bahwa Niki itu harus berobat lanjut. Nah, di saat ada berobat lanjut, saya mendapatkan hasil resum dari Rutan Pondok Bambu. Dan saya berkirim surat kepada majelis hakim, mohon diizinkan Nikita untuk berobat. Nah, majelis hakim karena ada resum dari Rutan, sehingga majelis hakim menetapkan Nikita harus melakukan pengobatan pada jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nikita menginginkan proses sidang tetap berlanjut karena dia berpikir kalau sampai dia berobat, mungkin dia tidak bisa melakukan tanya jawab dengan saksi yang bernama Samira atau Doktif. Padahal tidak seperti itu. Setelah majelis hakim menyatakan semua saksi yang diperiksa hari ini untuk datang minggu yang akan datang, artinya sidang berikutnya. Setelah dijelaskan seperti itu sudah tidak ada masalah lagi. Memang dia ingin proses persidangan itu dilanjutkan karena masih banyak hal yang perlu dipertanyakan dengan Doktif atau Dokter Samira yang mengetahui tentang skincare, overclaim, overpress dan seterusnya. Jadi hanya persoalan miskomunikasi. Setelah kita jelaskan bahwa proses ini tidak berhenti sampai di sini. Ini masih bisa dilanjutkan untuk sidang berikutnya. Akhirnya Nikita pergi berobat? Bisa. Dia berangkat berobat jam 4 sore dan sampai jam 9 malam. Prosesnya seperti apa? Memang di belakang itu sempat dipasang pen untuk meluruskan dia punya tulang belakang. Dan itu ada rekomendasi dari dari Rutan. Nah, hakim menyatakan saya tidak berani menunda ini karena ini kesehatan. Nah, itulah persoalannya, dibilang silakan Anda berobat. Seperti itu, nggak ada masalah itu. Ada juga nih pendapat dari pengacara kondang terkait ini terkait keributan Nikita Mirzani. Kita lihat dulu faktanya apa. Ini dia nih. Pendukung Nikita Mirzani dianggap berlebihan di ruang sidang.
Hotman Paris beri peringatan keras untuk tetap fokus. Betul Rafia? Betul sekali. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Oke. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sudah lama kita nggak berjumpa Bang ya. Iya. Saya pernah berjumpa sebelumnya. Nyisir dulu lah Bang. Bang. Saya nih, aduh, tiduran di mobil nih. Kita lihat dulu videonya ya. Iya. Nah, ini sampai banyak yang dukung tapi dirasa rusuh tanda kutip ya. Ini merugikan atau menguntungkan pihak Nikita Mirzani sebetulnya? Sebetulnya nggak ada masalah, itu kan di luar proses sidang, udah selesai sidang. Ya. Sidang itu udah selesai dan nggak ada masalah. Sebetulnya kalau misalnya terjadi kehebohan antara Nikita dengan jaksa, itu kan persoalan lain. Tapi yang menjadi penting, terjadi ketegangan itu pada saat saksi yang dipotong-potong di dalam proses persidangan. Itu saja yang menjadi krusial kemarin sehingga kami tegang di dalam persidangan itu, di mana saksi doktif itu menjelaskan sesuatu tapi selalu dipotong oleh jaksa dan kami keberatan. Itu saja masalahnya. Itu tuh penuh banget ya di sidang tuh ya? Iya, penuh banget. Teriak-teriak. Teriak semua, banyak pendukung dia. Ada pendukung dia, ada juga pendukung dari lawan. Jadi biasalah di dalam persidangan. Ini memang banyak banget ini fakta-fakta heboh lainnya juga ya. Saat doktif jadi saksi di persidangan dan ungkapkan sebuah fakta yang mencengangkan. Ini yang membuat banyak orang kaget. Ini Ya, dia fakta. Ada faktanya. Betul, 20 miliar itu. Kita lihat. Doktif sebut suami Reza Gladys sempat mau berikan 20 miliar demi tak lagi dikritik. Sudah ditransfer atau sempat mau atau tidak jadi? Jadi dia di beberapa kali didatengin sampai malam apapun, akhirnya dia akan diberikan uang 20 miliar, tapi doktif tidak mau. Sampai detik terakhir doktif tidak mau, tidak memberikan rekening, tidak memberikan rujukan kepada siapa juga. Sampai detik hari ini dia tidak pernah terima uang apapun juga. Karena bagi dia ini agak aneh. Buat doktif tiba-tiba dia akan diberikan uang 20 miliar terhadap sesuatu yang dia sendiri bingung. Ada apa saya dikejar-kejar untuk diberikan uang 20 miliar untuk diam? Nah, ini yang jadi masalah, tapi doktif nggak mau, doktif tidak mau terima uang, doktif tidak memberikan rekomendasi kepada siapapun juga untuk menerima uang tersebut, dan sampai detik terakhir persidangan uang itu tidak pernah dia terima. Artinya clear, doktif tidak ada kaitannya dengan persoalan uang 20. Ada bukti komunikasinya? Ada. Tapi dia tidak terima uang dan dia tidak mau dan ditolak sama dia secara mentah-mentah. Oke. Aduh, saya ini terkadang kalau acara-acara gini dalam kondisi begini suka bingung karena Ya. satu kawan, satu teman iya. gitu. Tapi ya pastinya kan kita hanya bisa mendoakan. Kalaupun mereka punya masalah, cepat selesai. Ya, ya. Ini kita misalnya juga teman baik saya, kita Ya. juga mengenal satu sama lain. Jadi ya yang sebelah sana juga kita kenal juga. Betul, Bener nggak? dua-duanya kita kenal. Yang jelas kita tunggu saja bagaimana kasus ini bergulir, bagaimana keadilan ini bisa ditegakkan. Ya. Untuk siapapun benar-benar salah-salah. Ya. Ya. Oke. Ya. Dan berikut ini nanti ada yang tidak kalah heboh karena untuk pertama kalinya Ferel Prayoga dipertemukan dengan ibu kandungnya sendiri. Wow, tapi ibunya katanya sudah memiliki keluarga baru. Tapi nggak Ada update-nya sesaat lagi tetap